Kalian pasti sudah tidak asing dengan film-film kartun seperti Frozen, SpongeBob, Doraemon, Upin Ipin, atau yang buatan Indonesia misalnya Battle of Surabaya. Nah, film-film kartun tersebut merupakan jenis film animasi. Terus apa sih itu animasi? Apa bedanya animasi 2 dimensi dengan animasi 3 dimensi? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga sehat semua ya. Kali ini dengan saya Pak Windra, kita akan membahas mengenai apa itu animasi. Animasi sebagai media mampu menyampaikan sebuah ide maupun konsep yang sangat kompleks menjadi sebuah tayangan visual yang menarik. Nah, di awal video sudah disinggung jenis-jenis animasi. Ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi, kemudian ada lagi namanya animasi motion graphic dan animasi stop motion. Kira-kira apa bedanya dari masing-masing animasi tersebut? Animasi 2 dimensi adalah jenis animasi dalam bentuk 2 dimensi. Artinya, animasi 2 dimensi membuat gambar dari karakter dalam format 2 dimensi dan menghidupkannya dengan gerakan. Jenis animasi ini dianggap sebagai bentuk animasi tradisional dengan ciri karakter polos, tidak bervolume, dan hanya bergerak ke atas, bawah, kiri, dan kanan. Karakter dan jenis objek dalam animasi 2 dimensi hanya terdiri dari panjang atau tinggi dan lebar, yaitu koordinat X dimensi horizontal dan Y dimensi vertikal. Dengan begitu, gambar yang dihasilkan tidak terlalu nyata dan kurang realistis. Objek dan karakter biasanya digambarkan tanpa bayangan, warnanya pun kurang bervariasi. Pada dasarnya, objek atau karakter dalam animasi 2 dimensi dibuat dengan cara digambar pada sebuah permukaan datar. Setiap gerakan karakter harus dibuat per frame dengan gambar tangan. Meski saat ini teknologi sudah sangat berkembang dan banyak animator 2 dimensi yang memanfaatkan software untuk membuat animasi, adegan pertama dalam animasi harus dibuat dengan tangan dan software nantinya akan menghasilkan sisa urutan gerak secara otomatis. Contoh animasi 2 dimensi ada dalam serial kartun yang sering kalian tonton semasa kecil, yaitu kartun Tom and Jerry, Scooby-Doo, atau SpongeBob SquarePants. Bisa juga film kartun Jepang atau yang biasa disebut anime seperti Naruto, One Piece, maupun Doraemon. Salah satu animasi 2 dimensi hasil karya anak Indonesia yang terbaru adalah Shizuki The Movie yang terinspirasi dari komik populer dengan judul yang sama asal Indonesia. Kalau kamu penggemar film Pixar seperti Toy Story, Up, atau Coco, artinya kamu familiar dengan karya animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi adalah seni untuk menciptakan gerakan dalam ruang 3 dimensi melalui manipulasi objek atau model 3 dimensi dalam bentuk software. Untuk mengolah dan membuat animasi, animator mengurutkan gambar yang akan memberikan ilusi gerakan. Proses membuat animasi 3 dimensi umumnya dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu modeling, layout dan animation, dan rendering. Modeling adalah proses membuat objek 3 dimensi dalam suatu adegan di komputer. Layout and animation yaitu proses memposisikan objek membuat objek 3 dimensi bergerak. Kemudian proses selanjutnya adalah rendering, yaitu mengolah semua data di proses sebelumnya ke dalam suatu hasil akhir. Animasi 3 dimensi seluruhnya dibuat menggunakan software di komputer. Artinya, animator 3 dimensi harus paham dengan program-program komputer dan setiap fitur dalam software tersebut. Jadi, animator 3 dimensi tidak hanya harus punya skill menggambar saja, tapi juga harus menguasai teknologi pencipta animasi 3 dimensi. Selanjutnya adalah motion graphic. Motion graphic adalah gabungan media audiovisual yang menggabungkan seni film dan desain grafis dengan memasukkan elemen-elemen yang berbeda seperti ilustrasi, tipografi, fotografi, video, dan musik yang dibuat dapat menggunakan teknik animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Motion graphic dalam dunia broadcast memiliki peran yang sangat kuat di televisi. Contohnya, dalam pembuatan iklan komersial, program berita, program hiburan, promo, dan terlebih lagi adalah opening suatu program televisi. Perancang grafik ini memberikan informasi melalui grafik sambil membimbing pembaca melalui cerita dengan cara tertentu. Motion graphic tidak hanya untuk penggunaan internet, mereka juga dapat digunakan di TV dan film. Nama motion graphic dikenalkan oleh Tris dalam buku Chris Meyer yang berbicara tentang penggunaan Adobe After Effects
di bawah judul menciptakan motion graphic. Di sini perangkat lunak berspesialisasi dalam proses pembuatan video. Dengan animasi segala sesuatunya tidak membosankan, tapi terlihat dinamis dan menarik. Stop motion adalah animasi yang diambil dalam bentuk frame individual dengan objek fisik pada shoot yang dipindahkan antar frame. Saat hasil rekaman diputar ulang dengan cepat, gambar yang tertangkap menciptakan sebuah ilusi bahwa ia seakan-akan sedang bergerak. Jika kamu memahami gambar 3 dimensi, stop motion diambil dengan cara yang sama. Bedanya ia menggunakan objek fisik dan bukan sebuah gambar. Proses dasar motion graphic ini melibatkan pengambilan gambar objek, menggerakkannya sedikit, lalu mengambil gambar dalam frame lain. Saat kamu memutar ulang gambar secara berurutan, objek yang ditampak harus tampak bergerak. Bila tidak, kamu harus mengambil gambar dari ulang. Oleh karena itu, stop motion sering dianggap sebagai bentuk animasi yang paling melelahkan, sebab proses pembuatannya membutuhkan tenaga yang besar. Akan tetapi, hasil yang tertangkap selalu memiliki pesona yang unik, di mana stop motion dianggap memiliki ciri khas dan nilai estetika sendiri. Stop motion animation sering pula disebut claymation karena dalam pengembangannya jenis animasi ini sering menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Contoh animasi ini adalah pada animasi film Sound the Ship atau Kubo and the Two Strings. Demikian macam-macam animasi yang ada. Jika kalian ingin mendalami dunia animasi, akan ada banyak peluang kerja yang kalian dapat. Belakangan ini industri animasi sedang naik daun. Selama ini produksi film-film animasi masih banyak yang berasal dari Hollywood. Namun belakangan industri peranimasian Indonesia mulai bangkit. Sebenarnya Indonesia punya banyak anak muda berbakat di bidang animasi yang dapat meningkatkan kiprah Indonesia dalam bidang animasi. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal utama seorang animator adalah kemampuan untuk mengcapture momen ke dalam sebuah runtutan gambar sehingga gambar itu seolah-olah bergerak atau hidup. Sebagaimana definisi dari animasi yang berarti membuat seolah-olah menjadi hidup. Ada 12 prinsip dasar yang menjadikan animasi ini seolah-olah hidup yang dicetuskan oleh animator Disney, Ollie Johnson dan Frank Thomas. Apa saja 12 prinsip animasi itu? Simak video ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Windra di channel Saka CPNS. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 12 prinsip dasar animasi. Nah ya, langsung saja. Yang pertama adalah solid drawing. Menggambar adalah dasar utama untuk memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil dari sebuah animasi. Seorang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan sebagaimana yang dapat dilatih dalam serangkaian observasi, di mana observasi salah satunya adalah dengan cara menggambar. Meskipun kini peranan menggambar sketsa manual sudah dapat digantikan dengan komputer, tapi pemahaman dasar prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Yang kedua adalah timing and spacing. Waktu dan ruang. Grim Knight, seorang animator Disney, berkata animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing tentang menentukan percepatan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Contoh timing adalah ketika kita berjalan, kita harus menentukan kapan waktunya kaki kanan diangkat, kemudian kaki kiri diangkat, kemudian pergerakan tangan, kapan kita akan menentukan gerakan tangan. Itu adalah contoh timing. Selanjutnya contoh spacing adalah kita menentukan kepadatan gambar animasi ketika misalnya bola menghantam sebuah kaca. Tepat sebelum menghantam kaca, kemudian sesudahnya, atau misalnya ketika bola jatuh ke lantai. Spacing, pengaturan percepatan pada gambar akan mempengaruhi gerak bola. Percepatan perlambatan sehingga membuat sebuah gerakan lebih realistis, ini adalah namanya spacing. Yang ketiga adalah squeeze and stretch. Squeeze and stretch adalah upaya penambahan efek lentur plastik pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squeeze and stretch pada figur benda hidup, misalnya manusia, binatang,
atau tumbuh-tumbuhan akan memberikan enhancement sekaligus efek dinamis terhadap gerakan action tertentu. Sementara pada benda mati misalnya gelas, kaca, botol dan sebagainya, penerapan squeeze and stretch akan memberikan benda mati tersebut tampak atau berlaku seperti benda hidup. Contohnya, ketika kita melempar bola ke atas, kemudian akan menyentuh tanah, maka ketika akan sampai tanah, bola tersebut yang sebelumnya berbentuk bulat, kemudian setelah sampai ke tanah akan menjadi sedikit lebih oval atau lonjong horizontal. Meskipun nyatanya bola tidak selalu demikian, hal tersebut memberikan efek dinamis dan lebih hidup. Selanjutnya adalah anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan, awalan gerak atau ancang-ancang. Seorang yang bangkit dari tempat duduk harus membungkuk badannya terlebih dahulu, kemudian sebelum benar-benar berdiri. Atau misalnya ketika orang ingin memukul bola, misalnya baseball, sebelum melakukan pemukulan bola maka harus ada namanya ancang-ancang, memposisikan diri ketika seorang tersebut ingin memukul bola. Nah, prinsip inilah yang dinamakan anticipation. Selanjutnya adalah slow in dan slow out. Sama seperti spacing, di sini kita berbicara akselerasi dan deselerasi, percepatan dan perlambatan. Slow in slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerak memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika gerakan awal secara lambat kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Contohnya adalah ketika kita melempar bola ke atas. Ketika awal gerakan itu akan terjadi percepatan. Kemudian ketika bola sudah sampai di atas, maka akan terjadi perlambatan sebelum kemudian bola itu akan langsung jatuh ke tanah. Nah, inikah yang dinamakan prinsip dari slow in dan slow out. Selanjutnya adalah arcs atau kelengkungan. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh manusia, binatang atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola yang disebut arcs. Hal ini memungkinkan sistem bergerak secara smooth dan lebih realistis karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, dan parabola. Pola gerakan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik seperti robot yang cenderung patah-patah. Yang ketujuh adalah secondary action. Secondary action adalah gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistis. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, sehingga penggaburan atau mengalihkan perhatian gerakan utama memunculkan lebih berfungsi memberikan emphasis atau menguatkan gerakan dari gerakan utama. Contohnya, ketika seorang sedang berjalan, gerakan utama tentu melangkahkan kaki sebagaimana berjalan seharusnya. Tapi seorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuatkan kesan hidup pada animasinya. Misalnya sambil berjalan seorang figur karakter mengayunkan tangannya atau bersiul-siul. Gerakan mengayunkan tangan atau bersiul-siul inilah yang dinamakan secondary action atau gerak berjalan. Yang kedelapan adalah follow through and overlapping action. Follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya rambut yang akan tetap terurai bergerak ke atas ke bawah sesaat setelah berhenti berlari. Sedangkan overlapping action secara mudah bisa dianggap gerakan saling silang. Maksudnya di sini adalah gerakan yang saling mendahului atau overlapping. Contohnya adalah pergerakan tangan dan kaki ketika kita berjalan. Di sana gerakan tangan kanan dan tangan kiri akan saling mendahului, gerakan tangan dan kaki juga akan saling mendahului. Inilah yang dinamakan overlapping action. Kemudian selanjutnya strike ahead action and pose to pose action. Strike ahead action adalah membuat animasi secara seseorang animator menggambar dalam satu gambar secara satu persatu dalam frame by frame dari awal sampai selesai. Teknik ini memiliki kelebihan yaitu kualitas gambar akan lebih konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja. Tetapi memiliki kekurangan karena kita menggambar satu persatu dari frame per frame
maka akan lebih lama dalam pengerjaannya. Kemudian yang kedua adalah pose to pose, yaitu pembuatan seorang animasi menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Misalnya ketika contohnya orang berlari, maka akan dibuat ketika orang tersebut ancang-ancang, kemudian siaga, kemudian baru akan berlari. Nah, yang digambar adalah kunci dari masing-masing gerakan saja. Beda dengan tadi strike ahead action, jadi akan menggambar dalam setiap frame by frame ketika orang melakukan sebuah pergerakan. Tentu saja waktu pembuatan pose to pose akan lebih cepat, namun gerakannya akan lebih terlihat terkesan patah-patah. Berbeda dengan strike ahead action yang akan pergerakan akan terlihat lebih smooth. Yang ke-10 adalah staging. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging pada animasi meliputi bagaimana lingkungan itu dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai. Misalnya kita membuat animasi dengan tema sekolahan, maka kita akan membuat latar backgroundnya berupa sekolahan. Kemudian kalau untuk siang kita buat cahayanya seperti siang, malam seperti malam. Kemudian untuk musim hujan, kemudian sore dan sebagainya, pengaturan cahaya dan sebagainya, inilah yang dinamakan staging. 11 adalah apel. Apel berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar menelurkan banyak gaya, animasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Contohnya adalah Anda tentu bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya saja. Anda juga dapat melihat kekhasan animasi buatan Disney dan DreamWorks. Hal ini karena mereka memiliki apel atau gaya tertentu. Ada juga yang mendapat bahwa apel tentang pertokohan berkorelasi dengan karisma seorang karakter dalam animasi. Misalnya Shinchan. Shinchan dalam penggambarannya digambarkan dia seorang anak yang nakal, relatif nakal. Atau SpongeBob yang bisa dalam penggambarannya terlihat seperti seseorang yang lebih cenderung polos. Nah, inilah yang dikatakan atau yang disebut dengan apel. Selanjutnya yang terakhir adalah exaggeration. Exaggeration adalah upaya mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis atau dilebih-lebihkan. Dibuat untuk menampilkan ekstremis ekspresi tertentu. Misalnya seorang yang kaget, jadi digambar seolah-olah matanya keluar, melotot dan sebagainya. Atau misalnya seorang yang marah, maka akan muncul api dalam penggambarannya. Atau misalnya kalau kalian lihat Tom and Jerry, Donald Duck dan Doraemon, pasti kalian akan sering melihatnya. Misalnya bola mata Tom and Jerry, Tom ketika melompat keluar ketika dia dikageti oleh Jerry, atau muka Donald Duck yang berapi-api karena marah, atau air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun ketika dia menangis. Nah, inilah yang dinamakan exaggeration. Nah, 12 prinsip tadi adalah prinsip dasar dari animasi yang membuat animasi ini seolah-olah lebih hidup dan bergerak lebih dinamis. Oke, mungkin itu aja 12 prinsip dasar animasi. Demikian video saya. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Pak Wendra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.